bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Amin. Katakan. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari nyatakan semuanya dengan iman, mengatakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita nyatakan sekali lagi, katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagi Dia. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita pujikan sekali lagi. Katakan bersama. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Mari sama-sama
Katakan dengan imanmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, nyatakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita puja. Haleluya. Hanya bagi Dia. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Dia telah rela mati untuk menebus segala dosa kita. Haleluya. Kita muliakan nama-Nya, kuasa-Mu. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang ya Bapa. Semuanya karena kuasa dan salib Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua karena salibmu Yesus, Kau menebus hidup kami. Engkau sumber pengharapan, hanya Engkau yang menyembuhkan setiap luka kami. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau yang sanggup Tuhan. Hanya karena salibmu, kuasa-Mu nyata tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh glory, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama kita katakan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan pujian
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak harum dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian. Tunaikan sembah
kami bersyukur Engkau telah korban nyawa buat kami. Tolong kami Tuhan di hari-hari ini untuk tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu adalah anugerah yang terbesar yang kami boleh terima dari Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, terlebih utama buat hamba-Mu, untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Beri setiap kami telinga yang takas untuk mendengar. Beri kami kemampuan bukan hanya jadi pendengar yang setia, terlebih kami mampu dan dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus menjadi pelaku-pelaku di dalam Tuhan. Kami sungguh rindu gereja-Mu akan memperoleh terobosan demi terobosan yang searah dengan kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan sebagai alat-alat ketebusan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa yang di luar sana Tuhan, untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu, sehingga kami bukan
melakukan merdeka dengan Bapa yang menuntut dia betul-betul. Jadi karena kita tidak saling jadi tidak salah hati. Tuhan Yesus tidak salah hati. Waktu dia mau ditangkap di kamar Getsemani, karena dia sebagai manusia dia tidak mampu. Sampai 3 kali dia mengingatkan murid-muridnya yang diajak berdoa. Tidak sanggupkan engkau berjaga-jaga untuk sesaat waktu. Dia 3 kali Tuhan Yesus nyatakan hal itu. Kadang-kadang ada kita berdoa berjaga-jaga. Perlu usaha yang sungguh-sungguh. Perlu komitmen. Bukan sekedar ikut-ikutan. Dapat dipenuhi harus. Demikian juga waktu Tuhan berbicara langsung sama Yosua. Waktu dia mengutus Yosua untuk melakukan Musa untuk memasuki tanah darah perjanjian. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Dalam Yosua 1 kita baca, 3 kali Tuhan berbicara pada Yosua, kuatkanlah hatimu, jangan engkau putuskan tawaran. Di masa-masa saat ini mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seberat, tidak ada tantangan seperti yang dihadapi Tuhan Yesus. Tantangan yang kita hadapi saat ini mungkin contoh kemarin harusnya mungkin hari ini oleh keluarga kita masih beribadah di tempat ini di Pondok. Kemarin hari ini kita sempat tentang yang sebagai manusia. Ini Jumat Agung adalah peringatan yang besar. Rencananya kita ibadah di rooftop karena ruangan ini mau dipakai meeting. Tapi oleh kemudahan Tuhan setelah saya dapat kabar itu saya sempat marah sebagai manusia. Saya ingin nyaman. Tapi habis itu Tuhan ingatkan agar saya berdoa. Itu Tuhan yang paling saya berdoa. Saya berdoa sama itu. Untuk Tuhan, untuk jam 2 siang hari ini ada kabar ini sungguh yang luar biasa. Jadi tempat ibadah kita tidak jadi di pilihan siapa, tetapi tempat ini. Puji Tuhan, itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu semua karena engkau Tuhan. Apapun yang disebabkan Tuhan hadapi saat ini, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau dilecehkan, bahkan mungkin engkau ayat 8. Jadi ini ayat terkenal, jadi semua banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gereja-gereja bisa mengambil ayat ini dalam tema Jumat Agung. Jadi Kristus teguh kuat dan tidak tawar hati. Dia taat sampai mati di kayu salib. Mari kita lihat Filipi 2 ayat ayat 8. ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya ya, dan taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. bahkan sampai mati di kayu salib. Terus, Ayat 9. tutup 9 ya. Makasih Daniel. Jadi Yesus taat sampai mati. Jadi Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan dia Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan saja berusaha merendahkan dirinya di hadapan Bapa, di hadapan para murid-muridnya. Kalau kita menyimak peristiwa Kamis Putih atau Kamis Suci kemarin, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia seolah Tuhan, dia adalah juru selamat kita, dia seorang pemimpin. Tetapi dia rela menjadi hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga peristiwa itu diperingati dengan Kamis Putih. Dia rela merendahkan diri. Bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus belajar
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba, kita ini tidak ada apa-apanya. Next, poin penting dari firman Tuhan yang akan kita lihat pada pagi hari ini adalah Yesus taat sampai mati dan tidak kecut dan tawar hati. Ia tetap rendah hati. Mari kita flashback. Kita baca di dalam Markus ayat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus disalib. Kita lihat di dalam Markus 15 ayat 33. Kita mulai 33 sampai 38. Firman Tuhan, jadi runutan peristiwa salib Kristus. Jadi saat ini adalah jalan salib yang kalau gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Protestan memperingati jalannya salib. Jadi runutan peristiwa salib Kristus yang dicatat dengan jelas dalam Alkitab, Markus, Matius atau bahkan Lukas. Kalau di Matius 27 ayat 45 sampai 46, tapi mari kita baca dalam Markus 15 ayat 33 sampai 37. Markus 15 ayat 33. Ya, Perikop Yesus mati. ya. Pada jam 12, Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu ya, dan berlangsung sampai jam 3. gelap itu sampai jam 3. Terus Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara dan nyaring. tepat pada jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Dia berseru dalam kondisi dia sudah disalib. Kakinya dipaku, tangan kanan kirinya dipaku, dan dia disalib. Dan pas pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa katanya? Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan pada Bapa, Eloi, Eloi, sabachthani, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus, Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ya, lihat, ia memanggil Elia. ayat 36, Maka datanglah seorang dengan bunga karang, ya, mencelupkannya ke dalam anggur asam, ya, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, ya, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. ya, ayat yang 37, Lalu berserulah Yesus lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. dan menyerahkan nyawanya. Maka Ya, ayat 38 terakhir. ketika itu tabir bait suci terbelahlah dua dari atas sampai ke bawah. Dan ketika Tuhan Yesus berseru terakhir kali, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu dia berseru kedua setelah Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia berseru yang terakhir, ya Bapa,
Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, ya, dan segala lidah dan mengaku segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa. Jadi kematian Kristus di Kalvari mengingatkan kita agar taat pada otoritas kita, yaitu Tuhan Yesus Allah Bapa yang kita sembah. Karena Tuhan sendiri dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tujuannya agar segala umat manusia diselamatkan. Agar semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang telah menebus hidup kami dengan karya-Mu di Golgota. Engkau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas karya yang terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami.
Anugerah yang terbesar Kau berikan dalam hidup kami. Engkau adalah teladan hidup kami. Engkau sebagai manusia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Dan bahkan Engkau merendahkan diri. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup tetap senantiasa rendah hati, saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak takut dan tawar hati. Di dalam kesesakan, di dalam himpitan, kami tetap berserah hanya kepada Engkau saja tumbuhan hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan bahkan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Di depan kami ada hosti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Ini bukan hosti dan anggur yang biasa-biasa. Ini adalah perlambang dari tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Yang mana saat ini kami memperingati kematian-Mu di Golgota. Dan kami percaya dengan iman, kuasa-Mu masih bekerja. Yang sanggup menghancurkan segala kebodohan-kebodohan kami, Tuhan. Karena lewat hosti dan anggur ini ada kuasa yang sanggup memulihkan kami, sehingga kami kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Kuat menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena firman-Mu adalah suluh dan terang dalam hidup kami. Dan darah-Mu yang akan memulihkan kami. Dan bahkan Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa-Mu bekerja lewat hosti dan anggur ini. Layakkan kami dan bersama hamba-hamba-Mu untuk membagi-bagikan tubuh darah Kristus. Layakkan kami untuk bisa menikmati persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semua katakan, amin. Berkuasa sanggup
tubuh dan darah Kristus? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita sambut perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang Benaya, Yema sini ke depan. Benaya, sama-sama kita sini akan menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus. Ya, teman-teman semua, keluarga terdekat mohon ajak di samping keluarganya. Kita dekat dengan pasangan suami istri kita. Saya akan pimpin kita dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadi kuasa salib, kuasa darah Kristus sungguh nyata. Di depan kita ada hosti yang kita pegang. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita minta ampun kepada Tuhan jika ada hal-hal yang masih belum kita bereskan dalam hidup kita. Mari kita bereskan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita berdampingan sama istri dan anak-anak kita. Oke, kalau sudah ada ayat kebenaran firman, mungkin Bapak Ibu bisa baca, adik-adik bisa baca, di belakang ada adik. Kita bisa baca bersama-sama. Saya akan bacakan kebenaran kita. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat karya salibnya yang besar. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Roti perjamuan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan anggur itu ke tangan kanan kita. Taruh lebih tinggi daripada kepala kita. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Haleluya, saya akan baca kebenaran firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, pegang tangan istri anakmu. Haleluya, ucapkan syukur kepada dia. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diberkati kami. Haleluya, haleluya, kami diberikan kekuatan karena salibmu Tuhan. Haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan mujizatmu Tuhan. Kuasamu sungguh nyata Tuhan. Haleluya, keluarga kami dipulihkan karena Engkau yang memulihkan Tuhan. Karena kuasa daripada perjamuan kudus, kuasamu bekerja lewat perjamuan kudus. Demikian juga yang sakit kami boleh disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kuat, kami dituntun karena Engkau yang menuntun memimpin kami Tuhan. Terima kasih, hari ini kami memperingati, haleluya, kematian-Mu. Haleluya, karya yang terbesar Kau tunjukkan dalam hidup kami. Engkau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan bahkan kami pada pagi hari ini menikmati sakramen perjamuan kudus Tuhan. Karya yang terbesar juga kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap submit, tetap hidup rendah hati, tunduk dan tidak tawar dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Dan kami percaya
karena salib-Mu membawa kemenangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup dan bangkit dan berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala beban permasalahan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kebenaran yang terbaik sudah kami terima daripada Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami juga pada pagi hari ini. Semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami. Kami mengucap syukur dan mau tunduk taat hanya kepada Engkau karena Engkau memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan buat tim praise and worship yang akan memimpin kita dalam persembahan kita pada pagi ini. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sejanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Mari yang sudah memberikan persembahan saya sudah bangkit berdiri. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, amin.
kehadiran-Mu selama-lamanya. Mari saya silakan untuk duduk kembali. Baik, saya akan berikan pengumuman sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Untuk yang berulang tahun di minggu ini tidak ada ulang tahun pernikahan. Jeng jeng jeng. Yeay, Pak Daniel sama Ibu Dia. Happy anniversary, Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk bangkit maju untuk ke depan. Saya undang hambanya untuk naik ke atas mimbar. Kalau ini double blessing ya, minggu lalu udah didoain, hari ini didoain juga. Nah, jadi tidak apa namanya. Tadi teman-teman sebelum kita pulang nanti kita akan dapat berkat sebelum kita pulang. Ya, di samping doa berkat kita juga akan dapat berkat karena diberkati, kita diberkati Tuhan. Jadi puji Tuhan, kalau Paskah ada yang ngasih berkat. Ya, ayat-ayat firman juga nanti pasti akan jadi berkat buat kita. Hari ini juga kita diberkati Tuhan. Jadi jangan lihat besarnya, tapi kita lihat kasih-Nya. Mari kita belajar hanya kepada Dia. Jadi selain daripada kita yang sudah biasa hadir di sini, ada anak muda, mungkin beliau sudah pulang, ada anaknya Ibu siapa namanya? Ibu Linda, cucunya Opa Bowo Runtu, tadi ikut beribadah bersama kita sama-sama pada pagi hari ini. Ada yang lain juga, tadi ada rekan saya dari dulu yang tanya, ada namanya Pak Andreas yang mau bilang ikut ibadah tapi tak pernah nongol gitu loh. Iya, jadi mungkin mudah-mudahan nanti hari Minggu ada. Ada yang baru? Enggak ya? Kalau tidak ada, sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Nanti kita foto bareng-bareng ya, tidak ada satupun yang boleh pulang. Kita foto dulu, baru boleh pulang dengan tertib satu-satu ya. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku dan kiranya dan kiranya dengan hormat minta Pak Ukwal tanganmu berdoa dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kami persembahkan kepada Engkau, karena hanya Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan.
terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu yang telah Engkau jadikan saluran berkat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang telah disampaikan, biarlah itu bertumbuh menjadi dasar yang kuat bagi kami, sehingga di dalam setiap aktivitas kami boleh berpegang dan berpada kepada firman-Mu. Hari ini kami berbahagia boleh mengingat kembali karya terbesar yang telah Engkau lakukan bagi kami. Sebuah anugerah yang besar bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan, bahkan mencederai karya terbesar-Mu di kayu salib. Pengorbanan-Mu akan menjadi tanda salib dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Sehingga salib-Mu itu sendiri yang akan memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, kami belajar banyak, tetapi biarlah kami tidak menjadi pendengar yang setia, tapi juga kami ingin untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami berbahagia Bapa bersama dengan saudara kekasih kami, pasangan suami istri, Mas Daniel dan Mbak Dia. Hari ini mereka menemukan hari jadi pernikahan mereka. Janji setia yang telah Tuhan dengar, biarlah itu termaterai di sorga, sebagaimana sudah dilakukan di bumi ini, menjadikan mereka berdua pasangan suami istri bersama buah nikah mereka menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan ini, saling menghargai satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Tuhan, banyak kali kami melihat ada banyak kehidupan nikah yang mengalami pencobaan, tetapi biarlah ini dilakukan daripada pasangan ini, Tuhan Yesus. Sehingga Bapa di surga, kehidupan nikah mereka mencerminkan dan menjadi damai, membawa berkat di rumah tangga mereka, Bapa di surga. Anak-anaknya diberkati, diberikan masa depan yang baik, dan segala usaha pekerjaannya, apapun yang mereka berdua lakukan di dalam kehendak Tuhan, berhasil. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua gereja yang hari ini melakukan ibadah yang sama, bahkan yang mempersiapkan untuk melakukan ibadah seperti kami lakukan pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua dan jadikan hari ini sebagai satu tanda ucapan syukur dari semua umat-Mu. Tuhan, biarlah segala lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelur bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa secara khusus bagi hamba-Mu di tempat ini yang telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat atas kami, Bapa. Suami, istri, anak dan keluarganya diberkati Tuhan Yesus. Hari lepas hari bertambah indah di dalamnya Yesus. Hari lepas hari diberikan hikmat dan marifat yang lebih baik dan menjadi role model bagi kami sekalian, Tuhan Yesus. Lepas dari segala kelemahannya, kami sadar sebagai manusia, kami lemah di dalam daging. Tetapi roh-Mu yang ada pada kami jauh lebih besar. Dan karena itu kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba-Mu, dan setiap perkataan firman-Mu membawa berkat dan menghidupkan kami. Terima kasih semua sidang jemaat-Mu hari ini pulang dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Ampuni salah dan dosa yang telah kami buat dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Dan biarlah dosa dan kesalahan ini Tuhan tidak menjadi penghalang bagi
karya terbesar-Mu untuk kehidupan kami masing-masing. Rezeki dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan bagi kami untuk dapat menerima, mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Engkau telah haleluya mendengar seruan doa kami dan doa hamba-Mu sebagai ini Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami lepaskan berkat haleluya turun ke atas kami semua. Kami diberkati saat di rumah. Kami diberkati saat kami bekerja. Engkau memberkati rumah tangga kami Tuhan. Kasih setia dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya, setiap usaha dari rumahku dibuat berhasil Tuhan. Pendidikan anak-anaknya dibuat berhasil Tuhan. Diberikan anak-anak kami yang saat ini akan maju menghadapi skripsi dan maju dalam ujian juga mereka Tuhan membuat berhasil Tuhan. Karena Engkau yang memimpinnya Tuhan. Demikian juga anak kami yang lain yang kami serahkan tetap dalam tangan Tuhan. Jika kami mengalami tantangan namun kami tidak kalah, tidak takut Tuhan. Karena Engkau Allah bersama kami. Terima kasih. Panjang minggu depan kami diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemberian oleh Tuhan Yesus Kristus melimpah kita semua. Saat ini esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Kami terima berkat-Mu.